pressure is always high, I think, in Indonesia because they expect sometimes a bit too much, but it's good. Now what I say, I can't wait to meet him and play. Oke. Angin segar berhembus kencang dari Sydney. Penjaga gawang andalan timnas Indonesia Martin Paes telah mendarat dengan selamat di Bandara Sydney pada Selasa 18 Maret. Kedatangan pemain yang merumput di Major League Soccer atau MLS Amerika Serikat ini sekaligus melengkapi amunisi pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa dan juga Amerika Serikat untuk menghadapi laga krusial kontra Australia. Diketahui kabar gembira ini pertama kali tersebar melalui unggahan video singkat di akun media sosial Instagram @info_sepakbolaidn. Dalam unggahan ini terlihat Martin Paes tiba dengan senyum lebar di wajahnya, mengenakan sweater gelap dan celana panjang sambil membawa ransel dan mendorong koper. Ia pun menyapa ramah penggemar timnas Indonesia yang telah menantinya di bandara. Halo Martin, hai, welcome to Sydney, selamat pagi. Martin Paes sendiri seperti yang kita tahu belakangan ini jadi andalan di bawah Mister Gawang Indonesia. Performa Paes sebagai penjaga gawang tak perlu diragukan lagi karena ia kerap jadi pemain terbaik berkat penyelamatan gemilang bersama dengan FC Dallas. Hanya saja, Paes kini akan mendapatkan saingan berat, yakni setelah kehadiran Emil Audero Mulyadi. Penjaga gawang Palermo itu juga memiliki segudang pengalaman hadapi bintang-bintang Eropa di Liga Italia. Untuk itu menarik dinanti siapakah yang akan dipilih oleh Patrick Kluivert sebagai penjaga gawang Indonesia saat melawan Australia. Keduanya sendiri memiliki kualitas dan pengalaman bagus melawan bintang sepak bola dunia. Namun satu hal yang pasti, kehadiran dua top kiper tersebut menjadi modal bagus bagi skuad Garuda untuk bisa mencuri poin lawan Australia. Sementara itu sama seperti yang lain, setibanya di Australia, para pemain timnas Indonesia tidak membuang-buang waktu dan langsung melakukan latihan di gym alias pusat kebugaran. Latihan ini pun juga langsung di bawah pengawasan Patrick Kluivert. Suasana latihan tampak begitu cair, meski banyak nama-nama baru di dalam skuad. Mereka pun tampak saling menyapa satu sama lain. Karena seperti yang kita tahu, kedatangan pemain ke Australia ini tidak secara bersamaan. Apalagi untuk pemain yang berkarir di luar negeri, termasuk Ole Romeni. Karena diketahui, Ole Romeni terbang ke Australia pada Sabtu 15 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat, usai membela Oxford United kontra Watford di lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025. Ia berangkat dari kediamannya menuju bandara di London, Inggris bersama dengan Marcelino Ferdinand. Di bandara mereka kemudian bertemu dengan pemain Swansea City Nathan Juan. Kemudian saat tiba di Dubai untuk transit, ketiga pemain ini bertemu dengan pemain Jong Utrecht Ivar Jedar. Mereka lalu tiba di Sydney, Australia pada hari Senin 17 Maret pagi. Setibanya di bandara Sydney, Ole Romeni dan tiga nama lain pun disambut supporter timnas Indonesia yang tinggal di Australia atau disebut dengan Garuda Australia. Pada kesempatan ini, penggemar sepak bola tanah air Haris Pardede pun juga ikut menyambut Ole Romeni. Dalam pertemuan itu, Bung Harpa bertanya kepada Romeni, apakah ada pesan yang disampaikan oleh Patrick Kluivert jelang laga melawan Australia. Yeah, I called with him and we spoke about like football and technical stuff. So it was really nice to speak with him. And now what I say, I can't wait to meet him and play. Oke. Menarik untuk menanti aksi dari sang pemain bersama timnas Indonesia. Seiring absennya Ragnar Oratmangun, Ole Romeni pun hampir pasti tampil sebagai starter melawan timnas Australia. Karena meski posisi aslinya sebagai winger kanan, namun sang pemain dapat diandalkan sebagai penyerang tengah. Peran penyerang tengah sendiri kerap dijalankan oleh Ole Romeni bersama klub anyarnya Oxford United. Lantas, apakah pelatih Patrick Kluivert akan menerapkan pola 2 atau 3 penyerang bersama timnas Indonesia? Jika pola 2 penyerang yang dipilih, maka Ole Romeni bisa berduet dengan Rafael Struijk. Sementara, jika turun dengan pola 3 penyerang, Ole Romeni dapat diandalkan sebagai penyerang tengah atau winger kanan, membentuk trio mematikan bersama dengan Struijk dan juga Dean James.
Dalam hal ini, kehadiran Roemeni sendiri di skuad Garuda pun juga mendapatkan perhatian khusus dari media Belanda. Dijelaskan media tersebut, pemain yang saat ini memperkuat Oxford United ini sebelumnya berkarir di FC Utrecht dan dikenal sebagai salah satu talenta muda potensial dari Eredivisie. Kehadirannya pun dinilai sebagai aset berharga bagi timnas Indonesia, yang mana kini tengah berupaya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Football Premier pun kemudian juga menyoroti pengalaman dan fleksibilitas permainannya di Eredivisie yang disebut-sebut akan menjadi nilai tambah yang signifikan bagi skuad Garuda yang tengah mencari solusi untuk lini depannya. Sementara itu, antusiasme pun juga datang dari sang pemain oleh Roemeni itu sendiri yang mengungkapkan keinginannya untuk bisa segera membela Merah Putih. Ia menyatakan kesiapannya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi negara yang baru yang memiliki ikatan keluarga dengan dirinya melalui sang nenek. Namun uniknya, meski beberapa pihak memberikan dukungan dan dari pemain keturunan juga begitu antusias untuk bisa membela timnas Indonesia, namun tetap saja ada beberapa pihak yang tidak senang dengan langkah PSSI dalam memperdalam kekuatan timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Sebagai informasi, 19 dari 30 pemain pilihan Patrick Kluivert yang dibawa ke Australia berdarah Eropa dengan hanya 2 orang yang bukan asal Belanda, yaitu Emil Audero dari Italia dan Jordi Alba dari Spanyol. Namun rupanya keputusan ini membuat warga Belanda tidak ikhlas ketika melihat fenomena banyaknya pemain Eropa yang beralih paspor untuk membela timnas Indonesia. Bahkan perlakuan kurang menyenangkan harus diterima Miss Hilgers dari fans usai timnya kalah 6-2 dari Feyenoord yang membuat posisi klubnya FC Twente turun 1 peringkat ke posisi kelima dengan raihan 47 poin dari 26 laga. Tak cukup sampai di situ, berdasarkan catatan dari situs SofaScore, Hilgers pun juga hanya mendapatkan rating sebesar 6,1 dalam pertandingan tersebut. Hilgers hanya lebih baik dari Matthias Koglo yang mendapatkan rating 5,9. Dan kiper Lars Unnerstal dengan rating 5,9. Usai pertandingan, fans FC Twente pun mengklaim mencium gelagat yang aneh dari permainan Miss Hilgers di pertandingan melawan Feyenoord, di mana menurut mereka, pikiran dan hati Hilgers sudah tidak lagi di pertandingan itu, akan tetapi telah beralih fokus untuk timnas Indonesia. Hilgers sudah membayangkan dirinya makan rendang di Indonesia, setidaknya pikirannya tidak ada di sana. Demikianlah tulis akun Facebook Sharon Woodstra. Tentu ini menjadi tantangan bagi Miss Hilgers jelang lawan Australia. Hasil minor bersama klub dan tekanan fans diharapkan tidak mempengaruhi konsentrasinya dalam membela Merah Putih. Justru momen ini pun bisa menjadi kesempatan untuk Hilgers sebagai ajang pembuktian kualitas sang pemain.